Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 mata kuliah Kimia Organik Fisik akan menjelaskan materi mengenai substitusi pada pusat alifatik. Di kelompok 14 ini terdiri atas Farah Syarifah, Khairun Nisa, Farudin Hisanurijal, Muhammad Kurtubi, dan Alvin Dias. Bagian 1 yaitu contoh pendorong elektron pada SN1 dan juga SN2. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut itu terjadi reaksi yang dimana terjadinya pemutusan dan juga pembentukan ikatan. Nah, reaksi pemutusan dan pembentukan ikatan ini ada dua reaksi, yaitu reaksi terpadu dan juga reaksi sinkron. Reaksi terpadu merupakan reaksi yang dimana tahap pemutusan ataupun pembentukan ikatan itu semuanya terjadi pada waktu yang sama dalam satu langkah elementer tunggal, sehingga hanya ada satu keadaan transisi dalam reaksi terpadu tersebut. Sedangkan pada reaksi sinkron itu terjadi reaksi yang dimana pemutusan dan juga pembentukan ikatannya itu telah terjadi pada tingkatan yang sama pada keadaan transisi, yang dimana reaksi pada ansinkron itu memiliki salah satu dari dua bagian reaksi ini yang tertinggal di belakang yang lainnya pada keadaan transisi. Pada reaksi tersebut juga bisa dilihat pada gambar-gambar tersebut terjadi reaksi berdasarkan pertimbangan antara notasi pendorong elektron yang tepat. Nah, yang dimana bisa kita lihat pada reaksi B itu merupakan contoh reaksi Menskunkin yang didefinisikan sebagai reaksi antara nukleofil amina dengan alkil halida gitu. Selanjutnya mungkin terkait SN1 dan juga SN2, yang dimana SN1 itu dikenal sebagai jalur substitusi yang lebih kompleks dibandingkan dengan SN2, yang dimana SN1 itu ada tahapan substitusi, kemudian juga ada nukleofilik, lalu ada juga unimolekuler. Nah, pada SN1 ini terdapat dua langkah yang terlibat. Yang pertama itu terkait pembentukan karbokation, yang kemudian diikuti dengan serangan nukleofilik. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, terjadi pembelahan ikatan antara alkil dan juga gugus lepas gitu, yang mengarah pada pembentukan ion karbonium yang terpangkat oleh pelarut. Nah, reaksi semacam ini tuh dinamakan solfolisis. Solfolisis merupakan setiap reaksi substitusi di mana nukleofilik ini adalah pelarutnya. Nah, biasanya ketika kita mengenal pelarut itu, ada sebuah istilah lainnya, yang misalnya pelarutnya itu air, yaitu adalah hidrolisis. Asam asetat itu berarti asetolisis, lalu asam format yaitu formolisis, lalu metanol itu metanolisis. Nah, pada kasus ini, yang menjadi pelarutnya itu adalah nukleofil dengan nama solfolisis. Selanjutnya itu terkait dengan kinetika reaksi. Bisa dilihat pada gambar, terdapat reaksi orde pertama dan juga orde 0. Nah, untuk orde pertama ini biasanya yang ditemukan adanya kinetika reaksinya. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk orde pertama yang dimaksud ini adalah orde pertama pada elektrofilnya, bukan pada nukleofilnya, karena apabila orde pertama pada nukleofil itu merupakan gugus R yang tertentu. Sedangkan kalau pada orde 0 pada nukleofilnya itu berarti gugus R yang tersisa. Selanjutnya itu, jika kita mengamati kinetik pada suatu reaksi, maka kita dapat memprediksi tentang mekanismenya. Yang dimana bisa kita lihat pada gambar tersebut terdapat dua buah reaksi. Yang pertama itu reaksi langkah tunggal dalam keadaan yang nantinya akan menampilkan kinetika pada orde kedua. Sedangkan pada reaksi selanjutnya, yaitu yang reaksi yang di bawah, itu akan menghasilkan kinetika pada orde pertama. Nah, pada reaksi kedua tersebut dapat juga diubah menjadi orde 0 apabila dalam nukleofil, yang dimana jika langkah pertamanya itu merupakan langkah penentu lajunya. Nah, dari kedua reaksi tersebut bisa ditemukan perbedaannya itu adalah terkait mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah waktu dari gugus perginya tersebut. Sedangkan pada SN1 dapat dilihat bahwa ketika menambahkan nukleofil itu reaksi tidak akan terjadi dan ordenya itu akan menjadi 0, sehingga harus ada ketergantungan pada nukleofil. Dalam reaksi solfolisis pada orde 0 ini, nukleofil memang dalam keadaan yang berlebih, yang dimana dia juga berperan sebagai pelarut. Selanjutnya itu ada eksperimen persaingan dan analisis produk. Nah, bisa dilihat pada gambar, reaksi SN1 dan juga reaksi E1 sering diusulkan untuk bercabang dari zat antara ion karbonium umum seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama. Nah, lalu pada gambar kedua itu menunjukkan bahwa distribusi produk yang berasal dari 3 sumber kation butil semuanya sama pada pelarutnya. Nah, presentasi produk alkena berubah sebagai fungsi dari gugus pergi. Yang ini berarti bahwa perantara yang dibuat oleh masing-masing tersial butil X itu harus berbeda. Nah, karena percabangan produk dari perantara berubah sebagai fungsi dari gugus pergi, perantara tidak boleh sama untuk setiap gugus yang pergi. Satu-satunya perbedaan antara reaksi itu adalah gugus pergi tersebut, sehingga perlu adanya
ingatan ataupun koreksi tentang gugus pergi tersebut. Nah, cara yang paling umum untuk menentukan gugus perginya tersebut adalah bahwa gugus pergi ini masih berada di dekat ion karbonium ketika ia bereaksi dengan nuklofil ataupun basa masing-masing dalam reaksi substitusi ataupun eliminasi. Stereokimia. Hasil stereokimia yang berbeda diprediksi untuk mekanisme SN2 dan juga SN1. Dalam percobaan Ingold misalnya, reaksi di mana satu enantiomer 2 iode oktana dibiarkan bereaksi dengan iodida radioaktif atau dilambangkan dengan I bintang min dalam pelarut aseton seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Hasilnya, diperoleh fakta bahwa pada substitusi I oleh I bintang dalam mode SN2, produk yang terbentuk mengalami inversi konfigurasi dari rotasi positif menjadi negatif dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanismenya adalah serangan dari sisi belakang atau backside attack. Karena setiap penggabungan iodida radioaktif, reaksi akan membalikkan stereokimia reaktan. Hal ini telah divalidasi dalam berbagai sistem, bahwasanya reaksi SN2 akan selalu dilanjutkan dengan inversi konfigurasi, sehingga dapat dikatakan bahwa reaksi SN2 adalah 100% stereospesifik. Penjelasan mengenai transition state dari serangan arah belakang terlihat pada gambar di bawah berikut. Serangan dari depan tidak terjadi karena produk yang dihasilkan memiliki inversi konfigurasi, sehingga satu-satunya kemungkinan adalah serangan dari belakang. Jika reaksi SN2 memberikan inversi stereokimia, lalu bagaimana dengan reaksi SN1? Pada SN1, mekanismenya berlangsung melalui ion karbonium yang memiliki masa hidup yang cukup lama untuk sepenuhnya terpisahkan dari gugus pergi, sehingga akan menunjukkan rasemisasi. Ion karbonium sederhana memiliki struktur trigonal planar, sehingga bidangnya membentuk elemen simetri di dalam strukturnya. Sehingga idealnya penambahan nukleofili dari salah satu muka ion, baik itu dari atas ataupun dari bawah, akan menghasilkan laju yang sama. Oleh karena itu, pada reaksi SN1 ini, inversi parsial stereokimia umum ditemukan. Misalnya dalam solvolisis dari 1-fenil neopentil tosilat dalam asam asetat. Pada reaksi di bawah ini. Reaksi ini berlangsung dengan inversi berlebih sebesar 10% atau ada terjadinya perbedaan persentase produk antara bentuk enantiomer yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya partisipasi pasangan ion kontak. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, bahwasanya ketika mekanismenya tidak terganggu oleh pasangan ion kontak, maka seharusnya persentase rasemisasinya sama besar, yaitu sebesar 50 banding 50. Tetapi karena adanya partisipasi pasangan ion kontak yang menghalangi salah satu sisi, sehingga menyebabkan sisi yang lain akan memiliki serangan nukleofili yang lebih besar dibandingkan sisi yang lainnya. Pertimbangan orbital. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya gugus pergi umumnya memiliki atom elektronegatif, dan ini menghasilkan ikatan CLG yang poler dengan muatan parsial positif tentunya pada karbon. Dengan demikian, pertimbangan elektrostatik dapat memprediksi nukleofili harus menyerang karbon, tetapi serangannya harus dilakukan di bagian belakang. Nah, penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang terlihat pada gambar bahwasanya orbital kosong yang letaknya paling rendah pada elektrofili adalah orbital antiikatan sigma bintang CX yang terpolarisasi ke arah karbon. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa keelektronegatifan atau atom yang elektronegatif yaitu X itu akan menurunkan energi orbital, sehingga pada energi orbital kosong ini itu energinya lebih rendah daripada orbital ikatan sigma bintang CC. Dan pada orbital kosong ini karakter terbesar dari orbitalnya terletak di bagian belakang karbon, sehingga serangan sisi belakang oleh nukleofili lebih disukai karena akan memaksimalkan interaksi LUMO pada elektrofili dengan HOMO pada nukleofili. Hal tersebut dapat diamati pada gambar yang terdapat di atas berikut ini. Efek pelarut dapat diamati pada tabel 11.2 di bawah ini.
bahwasanya efek pelarut atau kepolaran pelarut itu akan mempengaruhi laju reaksi. Hal ini berkaitan mengenai muatan dari keadaan transisi terhadap reaktan. Jika muatan pada keadaan transisi menjadi lebih besar atau lebih terlokalisasi, maka peningkatan polaritas pelarut akan meningkatkan laju reaksi tersebut. Ini terjadi karena pelarut polar lebih baik dalam melarutkan keadaan transisi relatif terhadap reaktan. Namun, jika muatan berkurang atau muatannya lebih terdispersi, ketika reaktan mencapai keadaan transisi, maka peningkatan polaritas pelarut akan menurunkan laju. Banyak pelarut yang sangat polar seperti DMF atau DMSO itu bersifat aprotik. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya nukleofili negatif sangat reaktif dalam pelarut ini. Oleh karena itu, ketika kita mengubah dari pelarut protik polar menjadi pelarut aprotik polar, peningkatan laju yang dramatis diamati untuk reaksi SN2 yang melibatkan nukleofili bermuatan negatif seperti OH, N3 atau CN, dan sebagainya. Contohnya yaitu pada tabel berikut pada reaksi antara klorida dengan metil iodida dengan menggunakan beberapa jenis pelarut, yaitu pelarut aprotik dan pelarut protik polar. Misalnya ketika menggunakan metanol, lajunya atau konstanta lajunya hanya sebesar 0,9. Tetapi ketika dia diganti dengan pelarut aprotik polar, misalnya dengan nitrometana atau dengan asetonitril, maka konstanta lajunya akan meningkat bahkan sampai pada tingkat 10 pangkat 4. Atau lebih besar lagi pada aseton misalnya, di mana konstanta lajunya sampai pada 1,41 kali 10 pangkat 6. Ini menunjukkan bahwasanya pelarut aprotik polar akan meningkatkan laju yang sangat signifikan untuk nukleofili yang bermuatan negatif. Hibridisasi pada karbon yang bereaksi. Secara sederhana, karbon bergerak dari sp3 ke sp2 pada keadaan transisi. Hal ini akan memprediksi efek isotop sekunder yang normal. Namun dalam praktiknya, efek isotop biasanya minimal atau 0. Untuk memahami ini, kita harus mengingat asal mula efek isotop sekunder. Perubahan hibridisasi dari sp3 ke sp2 biasanya mengarah pada gerakan tikungan keluar yang lebih longgar untuk hidrogen. Namun, pada keadaan transisi untuk reaksi SN2, tekukan di luar bidang relatif kaku karena adanya nukleofil yang masuk dan gugus keluar yang keluar. Kelompok ini memblokir tikungan di luar bidang. Oleh karena itu, getaran dalam reaktan dan keadaan transisi ini mengalami sedikit perubahan, dan karena itu efek isotopnya kecil. Dalam reaksi SN1 yang ideal, keadaan transisi yang mengarah ke langkah heterolisis ikatan masih memiliki beberapa ikatan pada gugus pergi, tetapi tidak ada ikatan dengan nukleofil yang terbentuk. Oleh karena itu, tikungan di luar bidang merupakan gerakan yang jauh lebih lemah. Ketika hanya satu hidrogen digantikan oleh deuterium, efek isotop antara 1,2 dan 1,25 merupakan sesuatu yang umum untuk gugus pergi sulfonat, sedangkan gugus pergi klorida dan bromida menunjukkan efek isotop masing-masing sekitar 1,15 dan 1,13. Selanjutnya, gambaran keseluruhan reaksi SN2 dan SN1. Sebelum mengeksplorasi secara mendalam pengaruh sifat gugus R, nukleofil, dan gugus lepas pada interaksi antara reaksi SN2 dan SN1, ada gunanya merangkum berbagai aspek dari reaksi tersebut yang telah dibahas sejauh ini. Gambar 11.4 merangkum jalur utama untuk substitusi nukleofilik alifatik, menunjukkan betapa kompleksnya reaksi ini. Reaksi SN2 relatif mudah, dengan partisipasi penuh nukleofil dalam langkah penentuan maju. Sedangkan reaksi SN1 secara signifikan lebih kompleks. Hanya sebagian kecil dari reaksi SN1 yang dilanjutkan dengan zat antara ion karbenium simetris. Dalam reaksi SN1, pertukaran gugus pergi dan nukleofil dapat terjadi pada tahap ion terpisah, ion yang dipisahkan pelarut, atau pasangan ion kontak. Mempertimbangkan semua kompleksitas ini menunjukkan bahwa ada kontinum reaktivitas antara apa yang kita anggap sebagai SN1 murni dan SN2 murni, tergantung pada struktur reaktan dan pelarut. Selanjutnya ada korelasi struktur fungsi dengan nukleofil.
Dalam pembahasan berikut, fokus bahasanya adalah pada reaksi SN2. Diketahui bahwa semakin baik nukleofilnya, semakin cepat reaksi SN2. Untuk memahami bagaimana mengkorelasikan perubahan struktur nukleofil dengan benar dengan struktur keadaan transisi dalam reaksi SN2, digunakan analisis Moore-O'Farrell-Jenks. Dapat dilihat pada bagian 7.8.2 di mana digunakan interaksi kimia antara SN2 dan SN1 untuk menyajikan konsep ini. Perlu diingat bahwa plot Moore-O'Farrell-Jenks digunakan untuk menganalisis setiap permukaan energi ketika dua ikatan berubah secara bersamaan. Di sini, terjadi pembentukan ikatan dengan nukleofil dan pemutusan ikatan dengan gugus pergi. Perubahan nukleofil juga mengubah energi struktur di sepanjang jalur di mana perubahan ikatan ini terjadi secara berurutan. Hal ini mempengaruhi jalur SN2. Gambar 11.6 menunjukkan plot Moore-O'Farrell-Jenks yang menjelaskan bagaimana posisi keadaan transisi berubah ketika nukleofil menjadi lebih baik. Dengan nukleofil yang lebih baik, sudut kiri dan kanan bawah lebih rendah energinya. Oleh karena itu, tingkat serangan nukleofilik tidak berubah, tetapi tingkat pelepasan gugus pergi menurun. Ini cukup masuk akal karena nukleofil yang lebih baik membutuhkan lebih sedikit pelepasan gugus pergi untuk menyerang karbon. Dengan kata lain, nukleofil yang lebih baik membuat reaksi SN2 memiliki karakter SN1 yang lebih sedikit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korelasi struktur fungsi dengan gugus pergi. Dalam reaksi SN2 dan SN1, gugus pergi mengembangkan muatan negatif relatif terhadap muatan dalam reaktan selama langkah penentuan laju. Oleh karena itu, reaksi berlangsung lebih cepat dengan gugus pergi yang lebih baik dalam menerima muatan negatif ini. Reaksi lain yang berkorelasi baik dengan kemampuan suatu gugus untuk menerima muatan negatif adalah keasaman asam. Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa korelasi yang baik akan ditemukan antara kemampuan gugus pergi dan keasaman asam konjugasi gugus pergi tersebut. Selanjutnya mengenai korelasi struktur fungsi dengan gugus R. Terdapat dua submateri, yaitu pertama pengaruh struktur gugus R pada reaksi SN2. Nukleofil menambah karbon dengan gugus pergi pada langkah penentuan laju reaksi SN2. Semakin sterik karbon yang diserang, semakin lambat reaksinya. Pada tabel 11.5 menunjukkan laju relatif rata-rata perpindahan gugus pergi oleh nukleofil untuk serangkaian gugus R. Submateri kedua yaitu pengaruh struktur gugus R pada reaksi SN1. Peningkatan jumlah alkil dan gugus pendonor elektron menstabilkan struktur ini dan karenanya mempercepat reaksi SN1. Peningkatan laju disebabkan oleh hiperkonjugasi yang menstabilkan kation melalui donasi elektron ke orbital P0 pada metil atau sebagai alternatif dengan hibrida sp3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penata ulangan karbokation. Penata ulang karbokation adalah studi tentang struktur karbokation dan reaktivitas dalam media ion stabil. Gugus hidrogen, alkil atau aril pada karbon yang berdekatan dengan karbon kationik dapat bergeser membentuk karbokation yang berbeda. Penata ulangan karbokation terjadi bahkan ketika pergeseran tidak menghasilkan kation yang lebih stabil. Setiap kali karbokation adalah perantara dalam suatu mekanisme, maka penata ulangan dimungkinkan terjadi. Selain mempelajari struktur karbokation dan reaktivitas dalam media ion stabil, sebagian besar informasi ahli kimia tentang penata ulangan karbokation berasal dari reaksi SN1. Gugus hidrogen, alkil atau aril pada karbon yang berdekatan dengan kationik karbon dapat bergeser membentuk karbokation yang berbeda. Ini disebut pergeseran Wagner-Meerwein. Misalnya terdapat pada contoh berikut yang merupakan contoh termonetral. Gugus tetangga pada reaksi SN1. Sebuah nitrogen, oksigen, atau sulfur karbon yang sama sebagai gugus tetangga dapat memfasilitasi reaksi substitusi pada SN1 karena sumbangan pasangan elektron bebas heteroatom menuju pusat ion karbenium. Namun, gugus donor elektron tidak harus terikat pada karbon yang sama dengan gugus tetangga. Maksudnya di sini adalah saat mendonor gugus tidak pada karbon yang sama, namun memfasilitasi pembentukan ion karbenium. Nah, fenomena ini dikenal sebagai bantuan dari gugus tetangga. Dapat kita lihat juga pada gambar 11.37. Gambar tersebut terjadi interaksi homoalilik, menunjukkan contoh skematik. Gambar tersebut menunjukkan bahwa interaksi ini sebenarnya hanyalah sebuah bentuk serangan dari nukleofilik intramolekul.
Dapat kita lihat bersama-sama di sini terdapat gambar 11.8 merupakan salah satu contoh spesifik yang melibatkan gugus tetangga, di mana reaktan murni enantiomerik dengan dua pusat stereogenik mengalami solvolisis untuk menghasilkan produk campuran rasemat. Pada bagian B juga dijelaskan intermediasi kation. Gambar ini juga menjelaskan bantuan gugus tetangga mempercepat reaksi, di mana reaksi yang terjadi kira-kira 103 kali lebih cepat daripada reaksi reaktan cis analog. Jadi di sini maksudnya, bantuan dari gugus tetangga terjadi pada langkah penentuan laju yang melibatkan pelepasan keberangkatan kelompok, bukan setelah pembentukan ion karbenium. Selain itu, entropi aktivitasi struktur trans biasanya terjadi lebih negatif daripada analog cis. Hal ini menunjukkan keadaan transisi yang lebih teratur. Dapat kita lihat di sini terdapat tabel 11.9 merupakan tabel syarat antisusunan gugus tetangga dan gugus yang mengalami bantuan ankimerik, di mana asetat trans jauh lebih aktif dalam reaksi asetolisis sikloheksil brosilat, 2 substitusi sikloheksil brosilat daripada asetat cis. Kedua reaktan kurang aktif dibandingkan sikloheksil sederhana turunan karena gugus asetat penarik elektron. Jadi intinya di sini sementara isomer trans lebih aktif, entropi aktivasinya lebih negatif, mendukung gagasan keadaan transisi yang lebih terorganisir karena bantuan ankimerik. Gugus transbromin yang berdekatan dengan gugus pergi juga meningkatkan relatif terhadap cis asetat. Kedua kelompok ini mampu menjadi bantuan ankimerik. Dapat teman-teman lihat di sini terdapat gambar 11.9. Gambar ini memiliki 3 mekanisme yang konsisten dengan pengamatan, memberikan retensi dan pengacakan yang tepat. Keberangkatan tosilat sendiri ini difasilitasi oleh cincin fenil tetangga untuk menghasilkan seperti yang ada di gambar. Suatu zat antara yang disebut ion fenonium, di mana fenil menjembatani antara 2 karbon. Ion fenium ini berasal dari reaktan eritro dan treo yang mengandung sumbu C2 atau bidang simetri cermin, yaitu C5. Serangan yang ada pada 2 sadapan karbon ini berhubungan dengan simetri dengan hasil stereokimia yang diamati. Reaksi SN1 melibatkan karbon kation non-klasik. Ketika karbon melekat pada lebih tinggi dari 4 ligan, mereka dikatakan hipervalen karena karbon kation sangat kekurangan elektron. Mereka sering menjadi hipervalen, mendapatkan lebih banyak elektron, dan kation tersebut disebut ion karbonium. Sementara ini memungkinkan tampak seperti situasi yang tidak biasa. Sejumlah struktur dengan karbon hipervalen diketahui, termasuk beberapa molekul yang sangat stabil. Kation norbonil, yaitu merupakan pengamatan eksperimental konsisten dengan intermediasi non-klasik karbokation, dapat dilihat pada gambar 11.10, sebuah struktur yang terutama dikaitkan ke Weinstein, di mana struktur non-klasiknya memiliki bidang simetri cermin, internal, dan senyawa yang dilindungi oleh interaksi penghubung. Selanjutnya ada karbokation siklopropil karbinil, salah satu dari sistem karbokation yang diselidiki lebih luas berasal dari reaksi SN1 pada turunan homoalil, siklobutil, atau siklopropil karbinil, di mana solvolisis dari ketiga sistem tersebut memberikan campuran produk yang sangat menarik. Dapat dilihat juga pada gambar yang ada di bawah tersebut pada gambar 11.42. Selanjutnya, substitusi pada pusat alifatik, di mana gugus tetangga yang dapat menstabilkan ion karbenium yang sedang berkembang akan mendukung mekanisme pada SN1 dan mekanisme lain yang melibatkan intermediasi karbokation, di mana stabilisasi dapat berasal dari banyak sumber. Dapat kita lihat nanti pada slide selanjutnya, yaitu pada gambar 11.11, termasuk hiperkonjugasi dari gugus alkil beresonansi dengan gugus donor elektron yang memiliki pasangan elektron bebas, yaitu pada nitrogen, oksigen, dan sulfur. Kemudian resonansi dengan sistem pi, yaitu alil, benzil, siano, dan karbonil. Ada juga konjugasi homohipervalensi melalui donasi ikatan yang selaras atau karbokation non-klasik.
kemudian menjembatani halonium ion, dan yang terakhir ankimerik yang berdampingan. Dapat teman-teman lihat di sini terdapat gambar 11.11 yang pada slide sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi di sini pada gambar 1 itu ada hiperkonjugasi, yang kedua ada resonans pada gugus donor elektron, yang kedua ada resonans dari sistem pi, kemudian ada homokonjugasi, kemudian yang di bawah ini ada interaksi dari non-klasik, kemudian ada menjembatani ion halonium, dan yang terakhir yang tadi sudah dijelaskan juga di sini ada ankimerik yang berdampingan. Nah, dari gambar ini terdapat perbedaan dalam semua efek yang telah disebutkan nih, yang tadi udah disebutkan dalam gambar ini. Namun, semuanya memiliki orbital berisi yang berasal sama sejajar dengan orbital P di karbon kationik yang sangat elektrofilik. Selanjutnya, interaksi antara substitusi dan eliminasi. Banyak reagen yang digunakan sebagai nukleofilik dalam reaksi substitusi, dan dengan demikian dapat mempromosikan reaksi eliminasi, karena reaksi eliminasi dan substitusi dimulai dari spesies alkil Lg. Dapat teman-teman lihat di sini ada gambar 11.12 di mana gambar ini merangkum interaksi antara substitusi alifatik nukleofilik dan reaksi eliminasi. Dimulai dengan RLG di mana Lg merupakan grup yang keluar dengan baik, lalu menambahkan B, struktur yang merupakan basa atau nukleofilik, sehingga muncul banyak pilihan yang menunjukkan kesimpulan untuk sistem 1 derajat, 2 derajat, dan 3 derajat secara terpisah-pisah.